Ingat ya, 3A. Apa saja 3A itu? Jepang, cahaya, Asia, Jepang, pelindung Asia, Jepang, pemimpin Asia. Ya, itu yang disebut dengan 3A. Nah, propaganda 3A itu yang menyebabkan kedatangan Jepang diterima oleh masyarakat Indonesia. Ada alasan lain lagi. Secara psikologis, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara percaya akan adanya ramalan dari Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu seorang tokoh yang luar biasa yang mengamalkan bahwa kelak tanah Jawa akan kedatangan dari orang-orang dari negeri matahari terbit. Itu diramalkan bahwa kelak akan datang orang-orang dari timur, dari negeri matahari terbit yang akan menguasai wilayah tanah Jawa, wilayah Nusantara selama seumur jagung. Setelah itu, Indonesia atau Nusantara akan dipimpin oleh rakyat Nusantara. Sehingga dari psikologis seperti itu, sosial juga, kultur juga, rasa percaya itu menyebabkan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia, masyarakat di Pulau Jawa menerima kedatangan bangsa Jepang. Yang menurut saya itu seumur jagung itu kurang lebih 3 bulan setengah. Dan ternyata benar, Jepang menguasai wilayah Indonesia selama 3 tahun setengah. Yaitu mulai 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Jadi kalau kita hitung-hitung dari Maret, April, Mei, Juli, Agustus itu sekitar 5 bulan. 15 setengah atau 3 tahun 5 bulan tengah Jepang menguasai wilayah Nusantara. Lanjutkan. Ketika Jepang menguasai wilayah Indonesia, apa yang dilakukan pertama kali oleh pihak Jepang? Jepang pada waktu pendudukan di Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia akan 2 hal. Yang pertama adalah rakyat Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, rakyat Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih. Yang mana kedua hal itu pada masa Belanda tidak diperbolehkan oleh pemerintah Belanda. Tentu saja apa yang diberikan oleh Jepang disambut dengan meriah. Di sana sini di berbagai wilayah kita bebas menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Mengapa Jepang mengizinkan 2 hal tersebut? Karena itu yang ingin dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kalian harus ingat bahwa hasil Sumpah Pemuda, hasil Kongres Pemuda kedua, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yang menyatakan bahwa adanya isi Sumpah Pemuda masih ingat? Kami, Putra Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra Putri Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Kami, Putra Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda kedua itu, Wage Rudolf Supratman menampilkan hasil karyanya berupa aransemen lagu Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan. Dan dalam Kongres Pemuda kedua itu pula dikibarkanlah bendera
dui warna, itu warna merah dan warna putih. Kemudian di dalam hasil quest tersebut ya dinyatakan bahwa setiap perkumpulan yang mengadakan pertemuan harus menampilkan dua hal tersebut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Nah, inilah yang menjadi motivasi ya kita untuk merdeka. Sehingga ketika Jepang memberikan kesempatan pada kita boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh mengibarkan bendera merah putih, disambut dengan gembira oleh masyarakat Indonesia. Dan itu suatu politik bagi Jepang. Agar apa? Agar mereka bisa diterima di wilayah Indonesia. Tapi jangan salah, beberapa bulan kemudian Jepang sudah mulai kuat di wilayah Indonesia menunjukkan kekuasaannya. Apa yang dilakukan? Dikeluarkanlah Keppu nomor 1, peraturan nomor 1, bahwa rakyat Indonesia tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya atau mengibarkan bendera merah putih secara leluasa. Nah, dengan cara seperti ini, barulah diketahui bahwa ternyata bangsa Jepang ingin menguasai Indonesia. Kalian tahu mengapa Jepang ingin menguasai Indonesia? Apa alasannya? Ada yang tahu? Sumber daya alamnya, Pak. Iya, sumber alamnya. Sumber alamnya itu banyak ya. Sumber alam bangsa Indonesia sangat luas. Dan itu pula yang menyebabkan bangsa Belanda sangat betah menguasai wilayah Nusantara. Sumber alamnya, penduduknya besar. Nah, ini masalah. Penduduk yang besar itu juga suatu potensi yang luar biasa. Kenapa? Pada masa Belanda, banyak rakyat Indonesia yang dijadikan tentara Belanda. Maka, melihat kalau seandainya wilayah Indonesia dikuasai, maka rakyatnya yang masih miskin, yang masih belum cerdas, dapat diambil oleh Jepang untuk membantu perang Jepang. Ya, untuk membantu perang Jepang. Karena itulah pihak Jepang segera menghubungi siapa tokoh-tokoh pemuda pada masa itu yang sekiranya dapat dihubungi, dikontak oleh pihak Jepang. Sampai bisa menyebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang bisa dihubungi Jepang? Tokoh-tokoh terkenal pada masa Jepang? Yang Amar Jude, tahu? Siapa tokoh-tokoh yang dikenal oleh Jepang? Siapa tokoh-tokoh yang dikenal sama Jepang? Yang Amar tidak tahu. Yang lainnya mungkin tahu? Susah. Raihana, Nurani? Tidak, Pak, saya tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Toh dihubungi Jepang antara lain Wedyo Diningrat, yaitu ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta. Itu tokoh-tokoh pemuda ya. Mereka melihat bahwa Bung Karno itu adalah tokoh yang spesial. Akhirnya mereka mendekati kepada Bung Karno. Mengapa demikian? Karena sebelum Jepang datang ke Indonesia, Jepang telah mengutus para mata-matanya, para delegasinya untuk mengetahui apa sih keinginan bangsa Indonesia. Ini satu, yaitu ingin merdeka. Maka dihubungilah, didirilah Bung Karno. Kalau diajak bicara bahwa Jepang membutuhkan pemuda-pemuda untuk dilatih kemiliteran. Ya, latih militer. Untuk apa? Kata Jepang, Karno, kalau kau bisa mengumpulkan banyak pemuda, akan kami latih militeran, kata pihak Jepang. Menanyakan, untuk apa dilatih militeran?
negara ini harus diatur oleh bangsa ini. Kelak negara ini akan merdeka dan punya pasukan militer. Ya. Padahal dari semua rencana Jepang itu hanya satu, para pemuda direkrut militer untuk bisa dijadikan pasukan tempur ya di medan perang. Di mana? Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena Jepang saat itu sedang berperang dengan berbagai banyak negara. Ya. Akhirnya Bung Karno menerima usulan dari pihak Jepang. Diajaklah para pemuda untuk rapat, ya, untuk didik menjadi pasukan-pasukan Jepang. Dilatih kemiliteran, dilatih baris berbaris. Mengapa? Baris berbaris itu adalah latihan untuk kedisiplinan. Kedisiplinan, kebersamaan, kekuatan fisik, kekuatan mental. Bung Karno melihat kalau Jepang melatih para pemuda kemiliteran, maka akan dimanfaatkan kelak untuk mempertahankan Indonesia dan mengusir pihak Jepang. Jadi Bung Karno juga punya strategi. Kalau Jepang punya strateginya agar para pemuda kita dilatih militer nantinya untuk jadi pasukan perang, sedang Bung Karno pemikirannya, kalau pemuda kita dilatih militer, bisa untuk menanamkan rasa cinta tanah air, bisa tanamkan untuk rasa membela negara. Karena kelak Jepang tidak akan selamanya menguasai wilayah Indonesia. Nah, inilah dua tokoh ya, tokoh Jepang maupun tokoh Indonesia, yaitu Bung Karno, yang mereka masing-masing punya itikat tersendiri, punya rahasia sendiri, ya. Sehingga pihak Jepang melatih para pemuda kita dalam kemiliteran. Ada Peta, Haiho, Senedan, Kainendan, dan sebagainya. Semuanya adalah ingin menjadi pasukan yang dilatih oleh Jepang. Tentu saja keinginannya satu, ya, agar mereka bisa membela bangsa negaranya kelak di kemudian hari. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Jepang ini memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Dalam waktu yang singkat, pemuda kita yang tidak bisa baris berbaris, tidak bisa memegang senjata, dilatih oleh Jepang. Bisa baris berbaris, bisa memegang senjata, bisa bertempur nantinya. Ya. Sehingga dalam waktu setahun 2 tahun, banyak pemuda-pemuda kita yang punya pangkat militer cukup bagus di kemiliteran Jepang. Ternyata tidak lama, pada tahun 1944, Jepang sudah mulai mengalami kekalahan di medan tempur, ya, di medan perang. Nah, kekalahan ini menyebabkan Jepang ingin menarik hati bangsa Indonesia untuk memenangkan perang, ya, untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Ya, sesuai dengan semboyan Jepang, kalau Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya, maka Indonesia akan merdeka di bawah naungan kerajaan Jepang. Apa yang dilakukan? Pemerintah Jepang menjanjikan Indonesia kemerdekaan di kemudian hari. Supaya apa? Kalau bangsa Indonesia dijanjikan merdeka, diharapkan pemuda kita semakin semangat, semakin setia mendukung pihak Jepang. Padahal Jepang sudah banyak mengalami kekalahan-kekalahan di medan pertempuran. Ya. Jadi pasukan-pasukan yang dibentuk oleh Jepang itu sebagian dikirim. Ya. Sampai Indonesia merdeka, masih banyak pemuda-pemuda kita yang tidak kembali ke Indonesia. Misalnya, kalian pernah dengar negara Suriname. Ya. Negara Suriname itu secara mayoritas adalah orang-orang dari wilayah Indonesia. Orang-orang Jawa yang dikirim ke sana, mereka berperang, kemudian Jepang kalah, para pemuda kita ditinggalkan begitu saja di wilayah Suriname. Nah, setelah tinggalkan, Suriname merdeka, masyarakat Indonesia yang ada di sana, kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Suriname sampai saat ini. Sehingga dulu pernah pada masa Presiden Soeharto berkunjung ke Suriname, disambut dengan bahasa Jawa, disambut dengan budaya Jawa. Kenapa? Karena memang sana adalah mayoritas adalah orang-orang dari Indonesia. Nah,
Setelah Jepang menyanyikan kemerdekaan, kemudian Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah itu Ya, ketuanya itu yang pada Diningrat, eh, ketua dari pihak Jepang. bulan apa itu ya? Pada bulan April ya. Kemudian pada tanggal 29 Mei diadakanlah sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI. Sampai PPKI. Dari sidang itu, ya, Piagam Jakarta menghasilkan Piagam Jakarta. dari sidang itu Bilang menghasilkan Piagam Jakarta. Aduh, dibentuklah PPKI. eh, Ini panitia 9. panitia-panitia untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Ini pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuruju Junbi Sakai. Ya. Ini 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI ya sebagai janji kemerdekaan dari pihak Jepang. Lanjutkan. Sebagai realisasi janji Jepang, maka Jepang membentuk kepengurusan BPUPKI dan mengadakan sidang yang pertama. Ya. Sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kita ketahui bahwa KRT adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat sebagai Ketua BPUPKI. Ya. Kalau kita menggunakan dialek Jawa namanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Ya. Selaku Ketua Sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Jadi dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, Pak Rajima menyatakan bahwa sidang ini adalah untuk membahas dasar negara. Dipersilakan kepada tokoh-tokoh yang ada untuk menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Dari sidang tersebut, sebetulnya yang bicara tentang dasar negara tidak hanya 3 orang, banyak yang menyampaikan, tetapi yang dikenal adalah 3 orang tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara. Ya. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Ya. Mr. Muhammad Yamin ini adalah seorang ahli sastra, ahli bahasa Terus habis ini siapa teh? pada waktu, dan juga sebagai ahli hukum. Tim Malik mah yang Muhammad Yamin itu adalah tokoh ahli sastra dan juga ahli Iya hukum kata ngetik ini ya naskah. yang pada tanggal 29 Mei kalau menyampaikan rumusan 5 dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya. Tetapi di dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa setelah Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya, beliau menyerahkan draft secara tertulisnya. Ya. Jadi walaupun Muhammad Yamin mempunyai draft tertulis, di dalam pidatonya ya, ternyata berbeda dengan draftnya. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin hampir sama dengan rumusan Pancasila yang sekarang ini. Kemudian tanggal 30 Mei ya, Mr. Supomo ini adalah seorang ahli hukum ya, pakar hukum. Bahkan sekarang namanya diabadikan sebagai nama suatu perguruan tinggi yang cukup terkenal di Jakarta. Pak Supomo menyampaikan rumusan dasar negara ya, yang nantinya akan merdeka dengan 5 hal: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin,
keadilan rakyat dan musyawarah. Tangan lu Ya. diem. Ini ada 5. Ya. Kita amati antara rumusan Mr. Muhammad Yamin dan Supomo, ya, ada sedikit kesamaan. Ya. Misalnya di sini ada perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Ya. Muhammad Yamin ada kekeluargaan, keseimbangan lahir batin. Keadilan ini adalah termasuk keseimbangan lahir batin ini termasuk dari kesejahteraan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan 5 landasan negara, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang kelima kesejahteraan sosial, yang keenam ketuhanan yang Maha Esa. Bung Karno mengatakan, rumusan yang saya sampaikan ini saya beri nama Pancasila. Jadi pada tanggal 1 Juni itu, rumusan yang disampaikan oleh Bung Karno, beliau menyebutnya dengan nama Pancasila. Padahal nama Pancasila itu sudah ada semenjak zaman Kerajaan Majapahit. Ya, sudah dikenal istilah Pancasila. Ya. Walaupun rumusan Pancasila tidak sama dengan rumusan disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Sehingga di akhir kemudian tanggal 1 Juni 1945 dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Hingga saat ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Ini pertanyaan lagi yang berbeda. Ini Pancasila menurut Muhammad Yamin setelah pidatonya, ya, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini oleh Supomo, ini adalah Insinyur Soekarno, ya. Kemudian Bung Karno mengatakan, kalau 5 rumusan tadi yang beliau beri nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, ini dianggap terlalu luas, kata Bung Karno, maka dipersingkat menjadi Trisila. Jadi luar biasa. Kalau 5 sila terlalu luas pengamangannya, jadi 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Bung Karno juga berpendapat, jika 3 sila ini masih terlalu luas untuk dijabarkan, dilaksanakan, maka cukup menjadi Eka sila, yaitu gotong royong. Kenapa demikian? Gotong royong juga merupakan suatu budaya bangsa Indonesia dari masa lampau. Ya. Kerjasama antar anggota masyarakat. Ya. Ini gotong royong sudah ada dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, ini anak-anakku peserta di kelas 7. Ya. Materi kita hari ini adalah sampai perumusan dasar negara oleh 3 orang tokoh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, ini ada namanya Muhammad Falil, ya. Diharapkan di dalam Zoom kita menggunakan nama yang lengkap. Ya. Minggu depan Pak Heru akan mencoba Zoom-nya dari sekolah, sehingga semua peserta didik dapat masuk semuanya, ya. Tidak hanya 100 orang peserta didik. Jadi kalau sekarang ini mohon maaf hanya sedikit yang bisa masuk, ya. Kalau ada pertanyaan, kesimpulan materi kita saat ini, yang pertama adalah Jepang masuk ke Indonesia tanggal berapa tadi?
Tanggal berapa Ji? Jepang masuk Indonesia? 8 Maret. 8 Maret 8 Maret 1942. Ya, pintar. Yang kedua, sejarah juga. Belanda menyerah kepada Jepang. Tanggal Tempatnya di mana? Tingkat Jati. Tinggal Jati, Cirebon. Oke. Yang ketiga, Jepang ingin menguasai Indonesia karena Kekayaan alamnya. alamnya. Ya, yang kedua, Penduduk yang luas. jumlah penduduk yang besar, yang banyak, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak Jepang. Ya, karena dengan jumlah banyak itu mereka bermanfaat sekali. Kemudian yang keempat, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Ya. Yang keempat adalah Jepang mengajak Bung Karno untuk bekerja sama melatih para pemuda kemiliteran. Yang kelima, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI, ya, Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya siapa tadi? Ketua BPUPKI? Kajeng Raden Tumenggung. Ya, Kanjeng Raden Tumenggung siapa? Rajiman Widodiningrat. Iya, dia Jawanya Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widodiningrat. Ya. Ini yang menjadi ketua, dan dalam sidang BPUPKI mengatakan bahwa sidang itu hanya untuk membicarakan perumusan dasar negara. Yang keenam, tokoh yang menyampaikan urumusan ada 3 orang, yaitu Mr. Muhammad Yamin, ya, Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur M.R. Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno biasa disebut dengan nama Bung Karno. Nah, kalau Pak Supomo pakai Bung bisa nggak? Bung Supomo gitu ya. Bung Yamin bisa ya. Gua ini nih, biar Ya. pada ngeliat nih. Ada juga Bung Erlangga. Wah, keren ya. Gua buka biar pada Bung Erlangga, Bung Elang. biar pada ngeliat. Ini aku materi kita pada hari ini, karena sebentar lagi waktu zuhur. Mohon maaf tadi telat ya, karena baru masih melihat di masing-masing kelas sedang sibuk menanya pendataan vaksin yang sudah atau belum ya, karena sudah dilaporkan oleh kepala sekolah ke dinas. Yang hadir pada hari ini, apakah sudah vaksin? Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Vaksin kemarin sehat? Tuh, pakai gituan. Alhamdulillah. Itu dah. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang sakit. Nggak ada, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan walaupun sudah vaksin, tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Selama sebulan ya. Keluar rumah selalu pakai masker. Ingat tema kita. Pakai masker, kalau perlu 2 lapis. Wah, keren 2 lapis. Ya. Kemudian sering cuci tangan kalau keluar dari rumah, kalian pulang dari warung, dari rumah temanmu sampai rumah cuci tangan pakai air yang mengalir, ya, pakai sabun. Demikian juga ketika kalian mau tidur, ya, bagi beragama Islam, ya, kalau bisa sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Karena keperluan kita pada pagi ini Bapak cukupkan. Insya Allah pekan depan kita akan kembali. Perlu diingat bahwa dalam kegiatan PKN ini, selain kita menggunakan Zoom meeting, kita juga menggunakan media WhatsApp saja, ya. Apa tidak menggunakan GCR yang lagi ngetop tuh? Apa tuh GCR? Google Classroom. Jangan menggunakan itu. Kemudian tugas kalau bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita pertemuan sampai jam 12, maka perlu minta pada hari itu ya jam 7 malam lah
tugas segera dikirimkan ke WA. Ya, kalau tugasnya kirimkan ke WA pribadi Pak Heru, jangan lupa nuliskan nama dan kelas ya. Walaupun nama kalian sudah Bapak save ya, sudah disimpan dalam HP. Nomornya pun nomor yang mempunyai klasifikasi, misalnya nama Sabrina, itu kode di HP Bapak D7B. D artinya dotem 276, kelasnya 7B ya. Kemudian D 276 21 adalah tahun 2021 baru nama Sabrina. Jadi kalau tugas-tugas kalian kan Bapak lihat klasifikasinya per kelasnya. Oh, kelas 7A siapa nih belum menyerahkan tugas, itu WA Bapak buka satu persatu namanya, sehingga tugas-tugas kalian di WA insya Allah tidak akan hilang, karena semua tugas kalian tidak akan Bapak hapus selama setahun ya. Kalau itu video insya Allah akan dihapus ya. Kalau videonya mungkin perlu di HP maka Bapak pindahkan ke laptop supaya video kalian tetap ada. Tugas-tugas WA ada yang dikerjakan di WA langsung ya, jadi di WA langsung ditulis kemudian dikirimkan ke WA Pak Heru. Atau kalian ngerjakan di buku tulis ya, supaya Pak Heru bisa melihat tulisanmu, kemudian difoto dan fotonya dikirimkan ke WA pribadi. Ini insya Allah selama setahun tugas-tugasmu tidak akan hilang di HP Bapak, sehingga pada akhir semester akan dicek lagi tugas mana yang belum ya, nanti di WA pribadi. Nah, ini kegiatan PKN kita pada hari Bapak cukupkan. Insya Allah ke depan kita kembali ya, cukup ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita ini bermanfaat. Ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa undur diri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Di luar ya Pak.